Bayangkan jika suatu hari Anda meninggalkan rumah untuk bekerja, dan tidak pernah kembali lagi. Pintu tetap terbuka. Jam dinding berhenti di waktu yang sama. Mainan anak masih tergeletak di lantai. Di dunia ini, ada kota-kota yang tidak runtuh karena usia, tidak hancur oleh waktu, tetapi ditinggalkan oleh manusia dalam satu momen sunyi. Sebagian pergi karena bencana. Sebagian karena perang. Sebagian lagi karena keserakahan dan kegagalan manusia sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kota yang ditinggalkan penduduknya, tempat di mana alam mengambil alih, dan keheningan menjadi suara paling keras. Dan di akhir, kita akan tiba di satu tempat yang dianggap banyak orang sebagai kota paling menakutkan di muka bumi. Matikan lampu. Gunakan headset. Dan mari kita mulai perjalanan ke kota-kota yang tak lagi dihuni manusia. Pripyat. Pripyat bukan kota biasa. Ia dibangun bukan untuk masa kini, melainkan untuk masa depan. Pada tahun 1970, Uni Soviet merancang Pripyat sebagai kota modern, rapi, bersih, dan penuh harapan. Apartemen bertingkat dengan pemanas sentral, sekolah-sekolah baru, rumah sakit, bioskop, taman hiburan. Kota ini dikhususkan untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, para ilmuwan, teknisi, dan keluarga mereka. Semua di Pripyat terasa terencana. Terlalu terencana. Seolah tidak ada ruang untuk kesalahan. Tanggal 26 April 1986, dini hari, segalanya berubah. Sebuah ledakan mengguncang reaktor nomor 4 di Chernobyl. Tidak terdengar hingga Pripyat, tidak terlihat dari jendela apartemen. Banyak warga masih tertidur. Mereka tidak tahu bahwa udara yang mereka hirup sudah berubah, menjadi pembawa kematian. Pagi harinya, anak-anak tetap berangkat sekolah. Orang tua pergi bekerja. Hidup berjalan normal, di kota yang sebenarnya sudah mati. Baru 36 jam kemudian, perintah evakuasi datang. Tentara dan pejabat pemerintah berkeliling kota dengan pengeras suara. Warga diberi waktu beberapa jam saja. Mereka diminta membawa barang seperlunya. Diberitahu bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Tidak ada kepanikan besar. Tidak ada jeritan. Hanya kebingungan yang sunyi. Pintu-pintu ditutup. Mainan ditinggalkan di lantai. Makanan masih tersaji di meja makan. Dan manusia pun pergi. Hari itu, lebih dari 49.000 orang meninggalkan Pripyat. Dan tidak satu pun dari mereka kembali untuk tinggal. Kini, Pripyat membusuk dalam keheningan. Biang lala di taman hiburan, yang seharusnya diresmikan beberapa hari setelah kecelakaan, berdiri karat, tak pernah berputar. Kursi-kursinya kosong, seolah masih menunggu anak-anak yang tak akan datang. Di sekolah-sekolah, kelas-kelas kosong dipenuhi buku pelajaran yang menguning. Topeng gas berserakan di lantai, benda kecil yang kini terasa seperti pertanda kematian yang terlambat. Di apartemen-apartemen, kalender masih terbuka di tahun 1986. Waktu berhenti di sana. Jam dinding membisu. Alam perlahan masuk lewat jendela yang pecah. Yang membuat Pripyat menakutkan bukanlah bentuknya, bukan bangunannya, melainkan kenyataan bahwa kota ini ditinggalkan tanpa perlawanan. Tidak ada kehancuran besar. Tidak ada api. Hanya kehidupan yang berhenti bernapas. Dan hingga hari ini, Pripyat tetap berdiri. Sebuah kota utuh, tanpa manusia, dengan bahaya yang tak bisa dilihat mata. Jika Pripyat adalah kota yang ditinggalkan manusia, maka Chernobyl adalah wilayah yang ditinggalkan oleh kehidupan manusia itu sendiri. Setelah ledakan reaktor pada 26 April 1986, pemerintah Uni Soviet menetapkan sebuah area seluas ribuan kilometer persegi sebagai zona eksklusi Chernobyl. Sebuah wilayah yang tidak boleh dihuni. Tidak untuk sementara, tapi untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Disinilah bahaya sebenarnya berada. Chernobyl tidak menyeramkan karena tampilan. Tidak ada darah di dinding. Tidak ada bangunan runtuh seperti dalam film kiamat. Justru sebaliknya, tempat ini tampak terlalu tenang. Hutan tumbuh lebat. Burung beterbangan.
Hewan liar berjalan bebas di jalanan yang dulu dilalui manusia. Sekilas, Chernobyl terlihat seperti alam yang pulih. Seperti dunia yang baik-baik saja. Namun itu hanya ilusi. Di udara, tanah, air, dan benda-benda sehari-hari, tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Radiasi. Ia tidak berbau. Tidak berbunyi. Tidak memberi peringatan. Tetapi setiap detiknya, ia merusak tubuh dari dalam, sel demi sel. Ada bangunan yang tidak boleh disentuh. Ada tanah yang tidak boleh diinjak terlalu lama. Ada benda-benda biasa, kursi, buku, mainan, yang berubah menjadi perangkap kematian. Para ilmuwan menyebutnya kontaminasi tak terlihat. Penduduk menyebutnya kutukan. Beberapa orang tetap kembali secara ilegal. Mereka disebut self-settlers. Lansia yang memilih mati di rumah sendiri, daripada hidup di tempat asing. Mereka menanam sayur, memelihara ternak, dan minum air dari tanah yang tercemar. Anehnya, sebagian dari mereka masih hidup. Seolah Chernobyl memilih korbannya sendiri. Di pusat zona ini, berdiri bangunan paling berbahaya, reaktor nuklir Chernobyl. Tubuh beton raksasa yang pernah ditutupi sarkofagus darurat, kini dibungkus struktur baja raksasa, New Save Confinement. Namun para ilmuwan tahu, ini bukan akhir. Ini hanya penundaan. Beberapa isotop radioaktif di Chernobyl akan tetap berbahaya selama puluhan ribu tahun. Lebih lama dari peradaban manapun yang pernah kita kenal. Artinya, ketika semua kota hari ini runtuh, ketika bahasa kita hilang, ketika sejarah kita terlupakan, Chernobyl mungkin masih berbahaya. Dan itulah yang membuat tempat ini benar-benar menakutkan. Bukan karena ia mati, melainkan karena ia terus membunuh dalam diam. Chernobyl adalah pengingat bahwa kesalahan manusia tidak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang, ia datang dengan keheningan, yang bertahan lebih lama dari ingatan manusia itu sendiri. Chernobyl bukanlah senjata. Ia bukan bom. Ia hanyalah kecelakaan. Namun dari satu reaktor yang gagal, kita melihat bayangan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika satu pembangkit listrik nuklir saja mampu menciptakan zona mati selama puluhan ribu tahun, maka bayangkan apa yang terjadi jika ratusan senjata nuklir digunakan dalam perang. Bukan hanya kota yang akan hilang. Bukan hanya manusia yang mati. Tanah akan berubah menjadi racun. Air menjadi pembawa kematian. Udara menjadi musuh yang tak bisa dihindari. Chernobyl mengajarkan bahwa radiasi tidak mengenal batas negara. Ia tidak berhenti di garis peta. Ia bergerak bersama angin, hujan, dan waktu. Negara yang tidak menekan tombol pun tetap bisa menerima akibatnya. Dalam perang nuklir, tidak ada pemenang. Yang tersisa hanyalah wilayah kosong. Sekolah tanpa murid. Kota tanpa suara. Generasi yang bahkan tidak sempat lahir. Lebih menakutkan lagi, radiasi tidak membunuh sekaligus. Ia menciptakan penderitaan yang panjang, penyakit, mutasi, dan ketakutan yang diwariskan ke anak cucu. Seperti Chernobyl, tetapi dalam skala dunia. Dan ketika manusia akhirnya pergi, alam akan tetap hidup. Namun bukan untuk kita. Hutan akan tumbuh di atas kota. Hewan akan berjalan di jalan raya. Dan bumi akan melanjutkan hidupnya, tanpa menunggu manusia kembali. Chernobyl bukan sekadar tragedi masa lalu. Ia adalah peringatan. Peringatan bahwa kecerdasan manusia, tanpa kebijaksanaan, dapat menciptakan dunia, yang bahkan manusia sendiri, tidak bisa tinggali. Centralia. Kota di atas api yang tak pernah padam. Jika Chernobyl mengajarkan kita tentang bahaya yang tidak terlihat, maka Centralia mengajarkan tentang api yang tak bisa dipadamkan. Centralia adalah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Tidak ada reaktor nuklir. Tidak ada perang. Tidak ada ledakan besar. Hanya sebuah kesalahan kecil, yang berubah menjadi bencana abadi. Pada tahun 1962,
Kota ini membakar sampah di dekat sebuah lubang tambang batubara, praktik yang saat itu dianggap biasa. Namun api itu merembes masuk ke jaringan terowongan tambang bawah tanah. Batubara terbakar, dan api mulai menyebar, perlahan, tanpa bisa dilihat dari permukaan. Tidak ada ledakan. Tidak ada peringatan. Hanya panas yang perlahan naik dari tanah. Bertahun-tahun kemudian, asap mulai keluar dari celah-celah tanah. Bau belerang tercium di udara. Tanah menghangat di tengah musim dingin. Namun warga tetap tinggal. Mereka percaya api itu bisa dipadamkan. Pemerintah mencoba menutup lubang-lubang tambang. Gagal. Api terus menyebar. Pada tahun-tahun berikutnya, retakan mulai muncul di jalan raya. Asap putih keluar dari bawah aspal. Di beberapa titik, tanah tiba-tiba ambles. Pada satu kejadian, seorang anak hampir terperosok ke lubang yang mengeluarkan gas beracun panas. Sebuah lubang yang muncul begitu saja. Saat itu, Centralia menyadari satu hal yang mengerikan. Kota mereka terbakar dari bawah. Gas karbon monoksida meresap ke rumah-rumah. Udara yang dihirup perlahan berubah menjadi racun. Tinggal di Centralia berarti hidup di atas sesuatu yang bisa membunuh kapan saja. Tanpa suara, tanpa api yang terlihat. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan pahit. Warga ditawari relokasi. Rumah-rumah dibeli dan dihancurkan. Jalan ditutup. Satu persatu, keluarga pergi. Kini, Centralia hampir kosong. Jalan raya yang dulu ramai kini retak dan tertutup grafiti. Asap masih mengepul dari tanah, seolah kota ini bernapas. Napas panas dari neraka yang tak terlihat. Di bawah kaki siapapun yang berdiri di sana, api masih menyala. Para ahli memperkirakan kebakaran ini bisa terus berlangsung selama ratusan tahun. Mungkin lebih lama dari usia kota itu sendiri. Centralia bukan kota yang mati karena perang atau bencana alam besar. Ia mati karena api kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan itulah horor sebenarnya. Bahwa tidak semua kiamat datang dengan ledakan. Kadang, ia datang perlahan. Menyala di bawah kaki kita. Hashima Island. Pulau beton tanpa suara. Dari kejauhan, pulau ini tampak seperti kapal perang yang membatu. Blok-blok beton menjulang rapat, nyaris tanpa celah. Inilah Hashima Island, atau yang dikenal sebagai Gunkanjima, pulau kapal perang. Hashima pernah menjadi salah satu tempat terpadat di dunia. Di pulau kecil ini, ribuan orang hidup berhimpitan, pekerja tambang batu bara dan keluarga mereka. Apartemen beton bertingkat dibangun rapat ke langit. Tidak ada halaman luas. Tidak ada taman hijau. Hanya beton dan laut. Pulau ini adalah simbol kemajuan industri Jepang. Batu bara dari Hashima menggerakkan pabrik, kapal, dan mesin-mesin yang membangun negara. Di atas kertas, ini adalah kisah keberhasilan. Namun di balik dinding beton, kehidupan berjalan berbeda. Para pekerja turun jauh ke bawah laut setiap hari, memasuki lorong tambang yang sempit dan panas. Risiko runtuhan, gas beracun, dan kecelakaan selalu mengintai. Bagi sebagian orang, terutama pekerja paksa pada masa perang, pulau ini bukan rumah, melainkan penjara tanpa jeruji. Ketika Jepang beralih dari batu bara ke minyak pada tahun 1960-an, nasib Hashima berubah drastis. Tambang ditutup. Tidak ada lagi pekerjaan. Dan seperti saklar yang dimatikan, kehidupan pun berhenti. Pada tahun 1974, seluruh penduduk meninggalkan Hashima. Pergi serentak. Tanpa transisi. Tanpa kesempatan bagi pulau untuk menua secara alami. Hari ini, Hashima adalah pulau kosong. Apartemen-apartemen berdiri terbuka, jendela pecah, lantai runtuh. Sekolah, rumah sakit, dan bioskop dibiarkan membusuk. Angin laut masuk bebas, mengikis beton pelan-pelan. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada tawa. Hanya debur ombak yang memantul di dinding kosong. Yang membuat Hashima menakutkan bukanlah kegelapan, melainkan kesunyian total di tempat yang dulu terlalu padat. Sebuah pulau yang pernah sesak oleh manusia, kini tidak menyisakan satu pun.
Hashima adalah monumen bagi ambisi manusia. Ia dibangun cepat, ditinggalkan lebih cepat. Dan ketika industri pergi, yang tersisa hanyalah beton. Dan kenangan yang tidak pernah benar-benar diperdulikan. Kolmanskop, kota berlian yang ditelan gurun. Tidak semua kota mati karena ledakan, api, atau perang. Sebagian kota mati karena waktu dan keserakahan. Di tengah gurun Namib, Namibia, berdiri sisa-sisa Kolmanskop, sebuah kota yang dulu bersinar karena berlian. Pada awal abad ke-20, penemuan berlian di daerah ini mengubah hamparan pasir kosong menjadi kota bergaya Eropa. Rumah-rumah megah, rumah sakit modern, sekolah, teater, bahkan aula dansa dibangun di tempat yang seharusnya tak layak huni. Kolmanskop adalah kota kemewahan di tengah kehampaan. Air didatangkan dari jauh. Es dibuat secara buatan. Segalanya diatur agar manusia bisa hidup nyaman di gurun yang mematikan. Selama berlian mengalir, kota ini hidup, dan tidak ada yang mempertanyakan masa depannya. Namun berlian tidak abadi. Ketika cadangan mulai menipis dan temuan baru ditemukan di tempat lain, Kolmanskop kehilangan alasan untuk ada. Satu persatu perusahaan pergi. Pekerja pindah. Keluarga meninggalkan rumah mereka. Tidak ada evakuasi mendadak. Tidak ada sirene. Hanya kepergian yang perlahan. Hingga akhirnya, tidak ada yang tersisa. Gurun pun masuk. Pasir merayap lewat pintu dan jendela. Kamar tidur terisi bukit kecil. Lorong-lorong sekolah berubah menjadi jalur angin. Alam tidak menghancurkan Kolmanskop. Ia menguburnya dengan sabar. Hari ini, rumah-rumah Kolmanskop tampak seperti potongan mimpi yang terperangkap waktu. Dinding masih berdiri, namun lantainya hilang di balik pasir. Jejak kehidupan manusia perlahan menghilang, digantikan keheningan dan debu. Yang membuat Kolmanskop terasa menyeramkan bukanlah kegelapan, melainkan kenyataan bahwa alam selalu menunggu. Menunggu sampai manusia selesai mengambil apa yang ia inginkan. Menunggu sampai kota tak lagi berguna. Lalu mengambil kembali, tanpa tergesa-gesa. Kolmanskop adalah pengingat bahwa ketika manusia membangun hanya demi kekayaan, dan lupa pada keseimbangan, maka yang tersisa hanyalah bangunan kosong yang perlahan ditelan bumi. Kolmanskop tidak dibangun untuk bertahan. Ia dibangun untuk mengambil. Berlian menarik manusia ke tempat yang seharusnya tidak dihuni. Selama kilau itu ada, segalanya terasa mungkin. Gurun dilawan. Alam dipaksa tunduk. Dan kota pun berdiri. Namun ketika sumber daya habis, tidak ada rencana untuk tetap tinggal. Tidak ada tanggung jawab untuk memperbaiki. Keserakahan sumber daya selalu meninggalkan pola yang sama. Datang cepat, mengambil banyak, lalu pergi, meninggalkan kehampaan. Kolmanskop mengingatkan kita, bahwa bumi bukan hanya tempat untuk dieksploitasi, melainkan tempat yang suatu hari, akan meminta kembali semua yang diambil darinya. Dan ketika hari itu tiba, manusia seringkali sudah pergi, meninggalkan jejak sunyi di antara pasir dan debu. Varosha, kota liburan yang membeku oleh konflik. Ada kota yang mati karena bencana. Ada yang mati karena keserakahan. Dan ada kota yang mati karena konflik manusia. Varosha adalah salah satunya. Terletak di Siprus, Varosha pernah menjadi kawasan wisata paling mewah di Laut Mediterania. Hotel-hotel tinggi menghadap pantai berpasir putih. Toko-toko penuh cahaya. Restoran ramai oleh wisatawan dari seluruh dunia. Selebriti datang dan pergi. Uang mengalir deras. Varosha adalah simbol liburan, kebebasan, dan kemewahan. Namun pada tahun 1974, segalanya berhenti. Konflik militer antara Yunani Siprus dan Turki Siprus meledak. Dalam hitungan hari, ketegangan berubah menjadi invasi. Penduduk Varosha melarikan diri dengan panik. Mereka meninggalkan rumah, hotel, kendaraan, dan toko. Percaya bahwa mereka akan kembali setelah situasi tenang.
Tapi situasi itu tidak pernah benar-benar tenang. Wilayah Farosha ditutup oleh militer dan dinyatakan sebagai zona terlarang. Pagar berduri dipasang. Tentara berjaga. Tidak ada yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh tinggal. Hari berubah menjadi tahun. Tahun berubah menjadi dekade. Bangunan-bangunan kosong berdiri di bawah matahari yang sama, tetapi tanpa manusia. Hotel mewah mulai runtuh. Kaca jendela pecah. Balkon lapuk. Mobil-mobil tahun 1970-an membusuk di jalanan, ban kempes, ket mengelupas. Alam bergerak masuk pelan-pelan. Tanaman merambat di dinding hotel. Burung bersarang di kamar-kamar yang dulu dipenuhi tamu. Pantai yang dulu ramai kini, hanya dihuni angin dan ombak. Yang membuat Farosha terasa menyeramkan bukanlah kehancuran total, melainkan penghentian mendadak. Seolah seseorang menekan tombol pause pada sebuah kota, dan tidak pernah menekan play kembali. Farosha adalah kota yang tidak pernah selesai menjadi reruntuhan. Ia membusuk perlahan, di bawah penjagaan senjata, menjadi bukti bahwa konflik manusia bisa membunuh sebuah kota tanpa menghancurkannya sekaligus. Dalam perang, yang pertama kali hilang bukanlah wilayah, melainkan kehidupan biasa. Warga sipil tidak memulai konflik. Mereka tidak menyusun strategi. Mereka tidak menarik pelatuk. Namun merekalah yang paling sering kehilangan rumah, kenangan, dan masa depan. Farosha menunjukkan bahwa perang tidak selalu datang dengan kehancuran besar. Kadang, ia hanya datang dengan ketakutan sesaat, yang memaksa orang pergi, lalu menutup pintu selamanya. Anak-anak tumbuh tanpa kampung halaman. Orang tua meninggal tanpa pernah kembali. Dan kota pun menjadi milik waktu. Perang berakhir di atas kertas. Perjanjian ditandatangani. Namun bagi warga sipil, kehilangan seringkali tidak pernah benar-benar selesai. Dan Farosha tetap berdiri, sebagai pengingat sunyi bahwa harga perang hampir selalu dibayar oleh mereka yang tidak pernah memilihnya. Ada tempat yang ditinggalkan karena manusia pergi. Dan ada tempat yang ditinggalkan karena manusianya dihapuskan. Oradour-sur-Glane adalah sebuah desa kecil di Prancis. Sebelum tahun 1944, hidup di sini berjalan sederhana. Anak-anak pergi ke sekolah. Orang dewasa bekerja di ladang dan toko. Tidak ada pangkalan militer. Tidak ada perlawanan bersenjata. Hanya sebuah desa biasa, dengan kehidupan biasa. Namun pada 10 Juni 1944, segalanya berakhir. Pasukan Nazi memasuki Oradour-sur-Glane. Penduduk diperintahkan berkumpul di alun-alun. Pria dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Tidak ada perlawanan. Tidak ada kesempatan melarikan diri. Yang terjadi setelahnya adalah pembantaian. Para pria ditembak di lumbung-lumbung. Perempuan dan anak-anak dikurung di gereja, lalu dibakar hidup-hidup. Dalam satu hari, 642 jiwa hilang. Setelah perang berakhir, Prancis dihadapkan pada pilihan, membangun kembali desa ini, atau membiarkannya tetap seperti hari itu. Mereka memilih untuk tidak menyentuhnya. Oradour-sur-Glane dibiarkan apa adanya. Rumah-rumah hangus. Mobil tua berkarat di jalan. Mesin jahit, sepeda, peralatan dapur, semua ditinggalkan di tempat terakhir mereka berada. Tidak ada rekonstruksi. Tidak ada perbaikan. Hanya keheningan. Hari ini, Oradour-sur-Glane bukan kota mati biasa. Ia adalah monumen luka. Setiap bangunan yang runtuh adalah saksi. Setiap jalan kosong adalah pengingat. Yang membuat tempat ini terasa paling menghantui bukanlah kegelapan, melainkan kesadaran bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan legenda. Bukan mitos. Melainkan sejarah yang dibiarkan terbuka, agar tidak dilupakan. Di Oradour-sur-Glane, waktu tidak menyembuhkan. Ia hanya berhenti, agar dunia selalu ingat apa yang bisa dilakukan manusia kepada manusia lainnya. Alam tidak membenci manusia. Ia hanya tidak membutuhkan kita. Dan mungkin,
Kisah kota-kota yang ditinggalkan ini bukan tentang masa lalu, melainkan tentang pilihan yang sedang kita buat hari ini. Karena setiap kota yang sekarang kita tinggali, suatu hari bisa menjadi sunyi, jika kita lupa untuk merawatnya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jika Anda masih mendengar suara di keheningan, mungkin kota-kota ini belum selesai berbicara.